mulai ya Kak, ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai ngobrol, sedikit perkenalan bahwa kita belum pernah ketemu sebelumnya ya, Kak Widya ya. Ya. Sebetulnya ketemunya baru ini ya, tatap muka, jadi kita dipertemukan oleh sebuah kegiatan atau sebuah pelatihan komputing online. Gimana Kak Widya, kabarnya sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat setelah melalui kegiatan pagi hari. Biasa ibu-ibu Bapak. Wes, nggak cuma ibu-ibu kok, bapak-bapak juga ada kegiatan paginya. Oh, gitu. Apalagi hari Sabtu, terus sekarang kita di rumah aja, wah kegiatan paginya makin asik bersama keluarga. Boleh diinfokan mungkin kepada sahabat-sahabatnya yang hadir di IGTV ini, Kak Widya ini domisilinya di mana sih? Saya domisili kebetulan Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, di kota Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kota Mojokerto. Oh, di kotanya, kota Mojokerto. Ya. Terus kemarin kan Kak Widya ketika saya ajak untuk ngobrol langsung seperti ini, katanya sedang sambil bekerja. Boleh tahu Kak, apa profesinya Kak Widya sehari-hari mungkin? Sehari-hari saya pegawai kantor di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Wah, berarti mungkin ini salah satu bagian yang cukup kena dampak ya Kak di masa penyebaran COVID-19 ini. Boleh cerita sedikit mungkin apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman pariwisata di sana, khususnya di Mojokerto? Kalau di daerah ya Kabupaten Mojokerto itu kalau yang WFH itu tidak hanya sebagian saja, tidak seperti mungkin kalau yang kayak di Jakarta ya hampir semuanya work from home. Tapi kalau di tempat saya mungkin karena tidak sekarang di Jakarta, jadi work from home ini shift-shiftan gitu Pak. Jadi separuh kerja, separuh di rumah, gak seluruhnya work from home. Karena belum seperti epidemi corona seperti itu. Jadi ya saya masih bekerja setiap hari di rumah di kantor. Sip. Semoga sehat Kak. Dan mungkin karena di dunia pariwisata ya, tentu terkait juga ya dengan persampahan atau kemudian mengurusi, kan salah satu efek dari pariwisata itu juga salah satunya persampahan. Apakah termasuk mengurus Kalau di pariwisata memang mengurusi persampahan, tapi belum sampai ke pemilahan sampah itu dia. Kita sudah perlu mengedukasi ke pemilik wisata untuk belajar memilah sampah seperti saya sehari-hari memilah sampah itu, tapi mungkin dalam prakteknya, dalam aplikasiannya dalam sehari-hari masih belum bisa dilaksanakan, mungkin kurang tahu kenapa ya? Ya. Mungkin sosialisasinya masih kurang gencar barangkali, mungkin seperti itu. Dan butuh proses sih memang, karena ini kan sesuatu yang perlu dibiasakan ya Kak. Seperti makanya saya bersyukur Kak Widya ini, juga buat teman-teman yang hadir di sini saya catat dulu ya, ada yang baru hadir nih, ada Kak Dinu Hadinata sama Kak Rere. Nah, ini perlu saya perkenalkan kenapa saya ngobrol sama Kak Widya hari ini, karena Kak Widya adalah peserta kedua dari pelatihan komputing online yang berhasil menyelesaikan tahapannya. Tepuk tangan dulu buat Kak Widya. Kenapa Kak? Karena dari katakanlah saat ini sudah ada lebih dari 30 peserta ya yang mendaftar di pelatihan komposting online. Tidak semuanya loh Kak bisa langsung menyelesaikan tahapan kompostingnya. Ya ada dengan mungkin karena kendala pekerjaan, menunda dan sebagainya. Makanya Kak Widya ini termasuk yang cukup cepat menyelesaikan. Nah, boleh saya tahu Kak Widya, waktu itu tahu pelatihan komposting online ini dari mana ya? Saya tahu pelatihan komposting kami lihat di Instagramnya Pak Wahyu. Oke. Lewat Instagram ya. Oh, ada pelatihan, coba. Sebenarnya saya sudah tertarik setelah itu sudah 1 tahun yang lalu. Cuman belajar sendiri, lihat-lihat Instagram itu juga istilahnya. Otodidak melihat Instagram.
kayaknya kalau kita mau belajar memilah sampah kan bisa mengurangi beban akhir kita, atau paling enggak kita bisa mengurangi beban untuk sampah gitu. Akhirnya sejak Luar biasa. Kak. mulai memilah sampah organik. Ya saya kecil-kecilan aja tempat sampah organik, misalnya di baskom, tempat apa ya, baskomnya dapur, tempat peralatan, tempat sampah organik sendiri tidak pernah. Karena saya kalau membuang sampah organik setiap hari enggak. Misalnya 3 hari sekali tidak. Jadi setiap hari pulkanan langsung saya buang ke komposter sederhana saya, komposter ember lah istilahnya. Iya. Organik saya pilah, terus juga saya sendirikan. Ya, terus yang botol-botol juga yang plastik itu saya buat itu pun melihat dari Instagram. Keren banget. Boleh tahu nggak Kak Widya? Ya, keren. Boleh tahu nggak Kak Widya dari kalau dengan mengikuti pelatihan composting online ini apa manfaat yang Kak Widya dapat dari tahapan-tahapan yang di-sharekan melalui pelatihan? Setelah saya ngikuti online, ternyata saya baru tahu kalau misalnya sampah organik itu harus dimasukkan campur dengan kalau air leri itu apa namanya? Yang mikroorganisme lokal ya Kak, di MOL-nya. Ya. Pengurai pembantu pengurai sampah istilahnya ya. Karena air leri kita sudah mengolah sampah, tidak perlu harus beli keluar gitu. Gula sudah bisa membantu mengurai sampah. Biasanya kalau saya buang sampah itu nggak pakai dipotong-potong, ternyata lebih cepat ya Pak. Betul. Kalau saya biasanya langsung belum gitu. Iya. Kok lama? Aku nggak jadi sampai setahun saya kalau itu kan. Setelah belajar ini, ternyata kalau itu lebih cepat terurai dengan hanya bahan di rumah, ada di rumah juga mengolah sampah sendiri, tidak perlu yang lain gitu. Ada air beras dari cuci beras, terus ada gula juga di dapur, tidak perlu beli. Betul Kak. Jadi memang ternyata menambahkan tahapan memberikan air leri atau mikroorganisme lokal itu plus mencacah ternyata mempercepat proses ya Kak. Yang tadi kayaknya nggak terurai-urai, ternyata ini menjadi lebih mudah ya, lebih cepat. Iya, lebih cepat. Boleh tahu nggak Kak Widya? Kak Widya ini kan sudah setahun lalu mempelajari tentang composting, terus kemudian sekitar kurang lebih 2 minggu ya, 2-3 minggu belakangan ini mengikuti pelatihan dan mendapatkan manfaat. Boleh tahu nggak Kak Widya itu apa sih alasan terbesarnya mau melakukan proses composting? Jadi karena ini menjadi sebuah, ini sebentar, ini loading apakah di Kak Widyanya saja atau di saya? Mungkin teman-teman boleh, ini Kak Widya sudah masuk kan? Iya. Gimana Kak Widya? Terdengar suara saya? Tadi sedikit terputus-putus sepertinya sinyal di tempat Kak Widya. Oh iya, siap. Berarti tadi pakai wifi ya Kak? Karena begitu bergeser menghilang, atau pakai seluler ini online-nya? Seluler ya? Oke, saya ulang pertanyaannya ya Kak. Apa sih yang menyebabkan Kak Widya termotivasi atau tergerak untuk melakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah di rumahnya? Karena itu yang sebetulnya menjadi dasar paling kuat di dalam melakukan composting. Boleh di-sharingkan ke kami Kak? Apa
ya? Saya tergerak melakukan composting yang ngeliat saya kalau buang sampah ke tempat sampah. Lalu saya sedih ya. Kadang-kadang ada. Iya, bahan-bahan sampai tempat sampai. Ternyata setelah saya ukur itu banyak sekali sisa-sisa bahan dapur. 60% sisa bahan dapur saya itu isi tempat sampah. Setelah saya lihat dari situ, akhirnya saya ngeliat-lihat dia belajar dari manapun saya belajar pokoknya bicara tentang sampah saya pelajari ternyata begini caranya. Akhirnya ya saya mulai dari situ belajar memilah, mulai dari memilah dulu, mari dari situ saya mengolah sampah organik ini. Yang untuk plastiknya saya setorkan ke bank sampah. Kebetulan di dekat rumah ada ya bank sampah ya, ada ya bank sampah di sana ya. Meskipun carinya lama sekali, saya juga tidak tahu karena baru beberapa bulan setelah saya belajar itu baru ada bank sampah. Ternyata sampah plastik itu bisa disetor ke bank sampah. Saya juga baru tahu belajar dari Instagram, dari media sosial juga. Ternyata ya media sosial itu banyak manfaatnya kalau kita mau mencari manfaatnya nih dari media yang bermanfaat. Betul. Ya, betul. Walaupun memang ada sisi negatifnya, kalau kita lihat dari sini, tapi dari sisi manfaatnya banyak sekali. Betul kan, betul. Dari composting online saya kan bisa belajar komposternya dengan mengolah sampah dengan cara sederhana. Nah, yang Ya, kurang Pak. itu saya belajar itu Pak, bagaimana memanfaatkan air dari mengolah sampah itu apa namanya itu? Air lindi ya Pak ya? Saya pernah baca Yang pupuk cair hasil compostingnya. Iya, pupuk cair hasil pengolahan sampah itu saya komposter sederhana, jadi tidak bisa menghasilkan air lindi. Nah, saya belum punya yang bisa menghasilkan air lindi, belum belajar. Sip, Kak, itu nanti kita bahas lagi. Kita bisa belajar tentang itu nanti kan. Karena Kak Widya sudah lulus pelatihan, maka nanti kan sudah masuk di grup Telegramnya Sahabat Komposting Rumah Hijau kan. Nah, di situ kita nanti bisa sharing soal komposter. Kak Widya nanti bisa saya kasih step-stepnya. Katakanlah punya bahan apa, bahannya ember set, apa segala macam, nanti saya kasih gambarnya. Ini yang kakak lakukan supaya kemudian bisa melakukan proses pengolahan sampah, tapi air lindinya bisa dipanen. Kalau modelnya yang ke tanah kan langsung masuk ke tanah, tapi ini air lindinya bisa dipanen. Jadi ya kurang lebih inspirasi seperti ini nih Kak. Ini kebetulan saya ada 2 komposter yang sudah siap kirim. Pokoknya intinya embernya ini. Nah, ini tinggal kalau bisa di pinggirnya ini dibikin pintunya seperti ini, terus dikasih sedikit penahan yang ada saringan lubang-lubangnya seperti ini. Nah, nanti kemudian dari bawah sini ya, nanti bisa dipanen di sini nih Kak. Ini ada keran nanti buat dia memanen air lindinya ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu sih Kak. Nah, ini nanti kita bisa obrolkan selanjutnya, karena sebenarnya yang penting, ini kan metode. Metode ini sebetulnya bisa apa saja, bahkan yang paling sederhana, kalau nggak salah Kak Widya juga menerapkan lubang organik juga ya, kalau saya nggak salah kemarin itu ya. Pokoknya digali ke tanah, atau kemudian dipakai kompos-pos dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya yang paling penting kan sebenarnya mau memilah dulu ya Kak ya. Memilah dulu, punya 2 tempat sampah, terus kemudian tahu metodenya, baru kemudian kita terapkan metode compostingnya. Nah, di yang terakhir nih Kak, saya mau tanya, belum, yang kedua terakhir, apa manfaat paling nyata yang Kak Widya rasakan setelah melakukan proses composting di rumah? Manfaat yang nyata itu saya paling terasa itu tempat apa ya, saya bisa mengurangi beban tempat pembuangan sampah saya itu. Kadang-kadang tempat sampah saya kok sekarang jarang penuh, kosong terus, pernah ada isi sampah. Soalnya saya jarang membuang tempat pembuangan, paling sisa-sisa tidur misalnya tempat seperti
kecil, potongan itu semuanya baru saya buang. Kalau yang plastik kan saya juga saya buatkan ekobrik dan sisa plastik saya setor ke bank sampah dan sisa sampah dapur saya buatkan kompos. Akhirnya tempat sampah itu jarang penuh. Kalau seminggu itu jarang penuh. Paling untuk seminggu sekali baru dia. Iya, dan itu membahagiakan ya ketika tempat sampahnya nggak penuh itu ya? Iya, sangat membahagiakan, Mas. Syukurlah. Boleh tahu nggak respon dari keluarga terdekat, mungkin suami, anak, istri, suami, anak, tetangga gitu ya. Dalam proses ini kan mungkin ada aroma apa segala macam, ada respon, ada tanggapan atau malah keluarga sangat mendukung mungkin dalam proses composting ini, Kak Widya? Iya, ada memang. Pertama-tama ada yang anak saya sering komentar ke saya, apa nih kok bau banget nih, bau. Dan saya kalau ngolah sampah mungkin bukan air leri itu kan baunya gak enak. Iya, nggak biasa sama aromanya itu. Saya ngaduk sampah baunya, tapi lama-lama sudah terbiasa karena sehari-hari saya ngolah. Kalau ada bau seperti pasti dapat. Oh, berarti mamanya lagi mengolah sampah. Iya, dan tahu ya ujungnya mengolah sampah adalah untuk manfaat buat keluarga dan buat lingkungan. Ya. Betul. Alhamdulillah anak juga sudah ngerti kalau buang plastik di tempat buang plastik. Kalau sisa-sisa organik dimasukkan ke baskom yang biasanya saya sediakan di dapur. Untuk botol sudah karena memang sudah terbiasa seperti itu. Kalau memang sulit, tapi setelah akhirnya lama-lama sudah menjadi kebiasaan, sudah ngerti gitu loh. Anak-anak ini kalau misalnya buang organik pasti ke komposter, tidak pernah ke tempat sampah. Jadi sudah mulai teredukasi ya keluarganya ya. Nah, saya sih membayangkannya begini Kak Widya, begitu Kak Widya sudah bisa melakukan dalam skala kecil di keluarga, untuk melakukan dalam skala yang lebih besar, katakanlah mengedukasi sahabat-sahabat pegiat pariwisata untuk mulai memilah dan mengolah sampahnya, akan jauh lebih mudah. Karena apa? Saya sudah praktek dan bisa kok gitu. Untuk menjadi skala kawasan, tinggal ngegedein tempat sampahnya, ngegedein edukasinya, memperbesar semangatnya. Akan berbeda karena Kak Widya sudah melakukan sendiri di rumah. Keren banget lah, hebat deh. Kita sapa dulu ya Kak, sebentar teman-teman yang nonton ini. Ada yang tadi saya lihat nih, ada Kak Nungklir Putra. Wah, ini sih teman SMA saya. Ada Kak Taufik, ada Mas Doni dari Prabu Muli. Tuh, salam katanya tuh Kak Widya dari Prabu Muli. Sama ada Kak Ani Soraya juga ikut hadir. Ya. Terakhir Kak Widya. Ya. Apa harapannya Kak Widya terhadap teman-teman yang nonton video ini? Karena video ini jika tidak ada halangan akan saya tayangkan juga di channel YouTube-nya Rumah Hijau untuk jadi inspirasi bahwa ada loh, katakanlah, boleh tahu mungkin Kak Widya putra-putrinya berapa? 3. 3, wih, paling besar usia? 1 laki-laki, 2 perempuan. Usia SMA sekarang yang pertama kelas 3 SMA, yang kedua kelas 1 SMA, yang ketiga kelas 2 SMP. Oh, sudah besar-besar. Nah, apa pesannya Kak Widya buat pemirsanya IGTV, atau mungkin ada, saya juga akan sharing ini video ini di Facebook, kemudian di YouTube, di media-media sosial saya. Apa pesannya Kak Widya terhadap sahabat-sahabat yang melihat ini terhadap proses composting? Karena kan gue ngeliat, ternyata Kak Widya ini katakanlah ibu rumah tangga, tapi juga di satu sisi juga bekerja, terus kemudian punya anak 3 yang sudah besar-besar, tapi kok masih sempat melakukan composting. Nah, apakah ada pesan-pesan atau kiat-kiat khusus yang mau dibagikan seputar proses composting, Kak Widya? Silakan. Kiat-kiat sih tidak ada. Yang penting itu kalau saya tuh niat dulu yang terutama harus kita kuatkan. Kita mau memilah sampah itu untuk apa? Kalau saya sih pertama-tama nih ibadah dulu. Ibadah karena memilah sampah itu sebagian dari ibadah juga ya.
kebersihan itu keren banget. iman. Ya. Insya Allah kalau kita membersihkan lingkungan kita sudah bersih, pasti itu insya Allah ada nilai pahalanya di karena hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Iya. Yang kedua mungkin niat juga harus dikuatkan kalau kita mau benar-benar memilah sampah. Tujuan kita selain dengan niat kepada Allah ya juga untuk menyelamatkan diri kita juga, karena kalau kita lihat kan sampah sudah semakin merajalela kalau melihat di Instagram mungkin kalau orang-orang yang sudah kan sudah begitu sampah di mana-mana, apalagi sampah yang di lautan juga sudah enggak karuan. Kalau kita seperti itu, ayo sama-sama kita niatkan bagaimana caranya menyelamatkan diri kita secara global. Terus paling inti ya lingkungan kita sekitar untuk supaya sampah itu berkurang mungkin itu. Sudah niatkan seperti itu, barulah kita mulai dari yang kecil dulu kita memilah sampah di lingkungan terkecil keluarga. Bagaimana caranya supaya organik sendiri, terus di non organik juga sendiri. Mungkin kita bisa setor ke bank sampah yang bisa kita olah menjadi kompos yang non organik. Kalau misalnya tidak ada bank sampah, kita kumpulkan jadi satu, bisa kita sedekahkan kepada pemulung. Ya. Karena pemulung itu juga ibadah kepada Allah juga. Intinya. Jadi intinya kalau misalnya seluruh kegiatan kita itu intinya memang untuk ibadah kepada Allah. Kalau misalnya kita niatkan ibadah kepada Allah, pasti urutan amalan kita itu tidak akan percuma dan tidak akan insya Allah istiqomah. Mungkin seperti amin, itu, amin. Siap, terima kasih banyak loh Kak Widya untuk sharing dan ngobrolnya pagi ini, untuk waktunya. Semoga apa yang Kak Widya sudah lakukan dan kemudian disampaikan di channel ini bisa menginspirasi. Karena ketika tadi mengutip kata-katanya Kak Widya bahwa sekarang sebenarnya memilah dan mengolah sampah itu bagian dari menyelamatkan diri kita sendiri kok. Karena kita ingin menyelamatkan lingkungan, apalagi ketika itu adalah kita juga melihatnya merupakan bagian dari ibadah, maka sebetulnya itu menjadi sebuah alasan yang sangat kuat untuk terus konsisten melakukan proses composting. Dan mudah-mudahan nih apa yang Kak Widya sharingkan, yang kemudian mungkin channel ini nanti ditonton, katakanlah sekarang saat ini channelnya Rumah Hijau Net sudah ada hampir mau 4.000 subscriber, mungkin dari situ ada ya katakanlah 10-20 orang yang tergerak untuk kemudian melakukan composting berkat kata-katanya Kak Widya hari ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua, buat Kak Widya dan buat teman-teman yang melakukan composting dimanapun berada. Terima kasih loh Kak Widya atas waktunya. Semoga kalau saya dan keluarga mampir Mojokerto boleh singgah dan melihat langsung bagaimana proses composting di rumahnya Kak Widya. Boleh. Asik. Terima kasih Kak Widya. Sampai kita ketemu lagi sahabat-sahabatnya IGTV semua dan YouTube Rumah Hijau Net. Terima kasih sudah hadir di ngobrol-ngobrol pagi ini. Sekali lagi selamat buat Kak Widya karena sudah berhasil menyelesaikan pelatihan composting online. Tepuk tangan. Terima kasih Kak Widya. Sampai kita ketemu lagi. Selamat pagi. Salam buat keluarga. Terima kasih Kak. Senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini? Simak juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.